Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Arditya Baskara, Izal Khaidar Islam, Safa Karmelia, dan saya sendiri Muhammad Fauzan akan mempresentasikan mengenai percobaan yang telah kami lakukan, yaitu analisis sinyal dalam domain frekuensi. Next, tujuan dari percobaan kami ini yakni untuk mengamati dan menganalisa apa yang dihasilkan dari percobaan dan grafik yang dihasilkan. Di sini yang pertama ada fenomena gate. Dalam layar ini terdapat kode program yang mana T ini yang pertama ada T. T ini untuk untuk membuat vektor yang berisi nilai-nilai dari waktu 2 hingga 10 dengan interval 6 sampai 100. Kemudian kita menginputkan nilai n untuk frekuensi sebanyak 3. Nilai n ini kita bisa dapat ubah bisa 5, 7, dan 100. Kemudian ada CO ini koefisien gelombang 0, yaitu gelombang sejalan. Kemudian ada komponen WO atau V, frekuensi fundamental. Selanjutnya ada XN. XN ini untuk membuat vektor XN yang awalnya diisi dengan nilai konstanta gelombang 0 sepanjang vektor waktu dengan length. Length itu yang panjang. Kemudian kita melakukan for looping sebanyak N hingga N besar dengan langkah 2. Kemudian kita menghitung fase untuk gelombang ke N. Selanjutnya yaitu menghitung nilai Xn dengan menjumlahkannya menggunakan rumus deret Fourier. Rumus deret Fourier ini yang 2 per N dikali V dikali cos dikali N kali WO dikali T plus theta. Kemudian kita memplot T dan Xn dan melabeli sumbu X dengan waktu dan melabeli sumbu Y dengan XT. Next. Nah, di sini terdapat grafik di mana kita menginputkan nilai grafik yang sebelah kiri, itu kita menginputkan nilai N sebanyak 5 dengan ini ada tanda-tanda, yaitu ada lonjakan sebanyak 5, yaitu lembahnya ada 3 dan puncaknya ada 2. Apa yang terjadi dalam grafik ini yaitu fenomena gate di mana terjadi osilasi atau overshoot yang menimbulkan riak atau ripple. Semakin banyak komponen frekuensi yang digunakan, maka semakin dekatlah bentuk grafik sinyal itu kepada sinyal asli persegi gitu. Dan di sini jika kita menginputkan nilai 100, maka sinyal tersebut akan membentuk sinyal persegi. Next. Nah, di sini ada pengamatan frekuensi pada sinyal tunggal yang akan disampaikan oleh Saudara Rizal. Baik, selanjutnya di sini ada hasil dari kode MATLAB dengan frekuensi 5 Hz. Nah, untuk kode programnya sinyal sinusoidal dengan frekuensi 5 Hz dibangkitkan dan disimpan dalam variabel variabel S. Terus dengan menggunakan fungsi subplot 211, area plot dibagi menjadi 2 bagian dengan 2 baris dan 1 kolom. Kemudian pada subplot pertama, grafik sinyal sinusoidal terhadap waktu digambar dengan menggunakan fungsi plot TS.
sumbu X pada grafik itu menunjukkan waktu, sedangkan sumbu Y menunjukkan nilai sinyal sinusoidal pada waktu tersebut. Next. Nah, ini adalah gambaran dari hasil grafik percobaan yang telah kita lakukan. Di sini ada waktu, di sini ada frekuensi. Nah, kemudian ini itu transformasi sinyal yang telah eh, ditransformasikan ke domain frekuensi dengan fungsi FFT. Pada subplot pertama, seperti tadi, menggunakan fungsi plot TS, kemudian sumbu X pada grafik ini mewakili waktu dan Y mewakili sinyal sinusoidal pada waktu tersebut. Nah, dalam kasus ini, sinyalnya memiliki frekuensi 5 Hz. Lalu, di subplot yang kedua, menggunakan fungsi plot W SBS ABS 51256 eh, yang akan menghasilkan grafik spektrum frekuensi dari sinyal yang diperoleh. Sumbu X pada grafik ini mewakili frekuensi dalam Hz, sedangkan sumbu Y mewakili amplitudo dari komponen frekuensi yang terdekat dalam si grafik ini. Nah, selanjutnya untuk yang ini itu adalah grafik ketika frekuensinya diubah ke 20 Hz akan terjadi perubahan seperti ini, akan semakin cepat. Nah, selanjutnya pada Salva. Selanjutnya ada pada pengamatan yang ketiga ini merupakan pengamatan frekuensi pada kombinasi dua sinyal. Untuk sintaksnya itu sendiri ada fs merupakan frekuensi sampling yang diatur sebesar 100 dan nilai 100 ini akan disatu padukan dengan domain waktu di mana nantinya domain waktu memiliki rentang dari 1 sampai 400 dibagi dengan 100 di setel dengan 100. Selanjutnya ada F1, S1, F2, dan S2 merupakan kombinasi dari dua sinyal yang akan kita gunakan. F1 merupakan frekuensi yang pertama di set sebesar 1 Hz, yang kedua ada F2 yang di set sebesar 3 Hz, dan S1, S2 merupakan normalisasi atau kalibrasi untuk frekuensi dengan cara dikali dengan 2 per V dan juga pada sinyal kedua 2 per 3 per V. Dan selanjutnya S sama dengan S1 plus S2 merupakan kombinasi dari dua sinyal tersebut. Lalu subplot pertama merupakan kombinasi dari waktu dan juga sinyal, kombinasi dua sinyal pada domain waktu. Lalu selanjutnya S besar merupakan nilai dari FFT dari sinyal kombinasi dua sinyal tersebut lalu diplot menjadi satu frekuensi. Next. Berikut ini hasil pengamatan dari sintaks yang pertama. Dapat dilihat di sini waktu sebesar 4, lalu nilai peaknya itu kisaran 100, dan juga ini ada di nomor 3 bagian frekuensi itu, frekuensi tambahannya ada di nilai 3. Next. Berikut ini merupakan hasil pengamatan setelah kita merubah nilai F2 menjadi 10 Hz, 20 Hz, 23, 25 Hz, 50 Hz, dan juga 100 Hz. Mohon maaf, koreksi, 10 Hz, 20 Hz, 25 Hz, dan juga 30 Hz.
Dan di bawah ini merupakan hasil dari visualisasi sinyal tersebut. Dan yang dapat diamati yaitu perubahan nilai F2 mempengaruhi frekuensi dari komponen sinusoidal yang kedua, yaitu S2, pada hasil domain frekuensi. Jika kita lihat adanya puncak-puncak frekuensi tambahan berdasarkan nilai F2 pada grafik frekuensi. Dapat dilihat gambar pertama frekuensi 10 dan nilai X-nya juga mendekati 10. Yang gambar kedua dengan F2 20 Hz, nilai X-nya 19,92 mendekati 20, dan juga begitu pun seterusnya. Dan pada domain waktu, perubahannya terjadi karena semakin kencang frekuensi, maka domain waktu juga memiliki osilasi waktu yang kencang juga. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu kami merubah amplitudo pada S2, sinyal kedua, dengan nilai 1, 5, dan juga 10. Pada perubahan amplitudo sinyal ini akan mempengaruhi amplitudo total sinyal kombinasi kedua sinyal tersebut. Dan ini akan terlihat dalam plot domain waktu. Perubahan ini juga akan tercermin dalam domain frekuensi, di mana amplitudo puncak pada frekuensi 3 Hz akan menjadi lebih tinggi dengan peningkatan amplitudo sinyal kedua. Selanjutnya. Lalu selanjutnya ada pengamatan frekuensi pada kombinasi 4 sinyal. Jadi kita menggunakan Fs sebagai frekuensi sampling, yaitu 100 Hz, lalu waktunya 1:400, yang dimana nanti akan menjadi 4 detik, lalu F1-nya di sini berisi 1, F23, lalu F23, lalu F35, dan F4 sampai dengan 7. Lalu ada S, nanti yang dimana itu kombinasi antara F1, S1, S2, S3, dan S4. Yaitu hasil dari semua sinyal. Lalu subplot yang kita gunakan itu 2, 1, dan 1. Lalu plotnya itu waktu dan sinyal. Selanjutnya, di sini merupakan hasil dari sinyal pada program sebelumnya. Di sini dapat dilihat bahwa amplitudonya itu dari dapat dilihat bahwa peningkatannya itu dimulai dari setiap 0,5 detik, lalu selanjutnya itu setiap 0,5 detik akan mengalami peningkatan. Lalu di bawahnya terdapat frekuensi yang dimulai dari frekuensi 1, lalu 3, lalu 5, dan 7. Lalu selanjutnya, lalu setelah dilakukan perubahan, yang dimana kita merubah nilai dari F2 menjadi 10, lalu F3 menjadi 20, lalu F4 menjadi 30. Selanjutnya, sini merupakan hasil sinyal dari percobaan setelah dilakukan perubahan. Yang dapat dilihat bahwa setelah mengalami perubahan, amplitudo dalam sinyal waktu dan spektrum frekuensi juga mengalami perubahan, yang dimana nilai amplitudo yang keluar akan meningkat sesuai dengan perubahan frekuensi. Namun total energi sinyal akan tetap konstan, di mana dapat dilihat amplitudonya mengalami kenaikan sesuai dengan frekuensi yang diberikan, di mana rentang waktunya tetap yaitu 4 detik, dan di bawah dapat dilihat nilai magnitudenya dengan jarak frekuensi yaitu 10, 20, dan 30. Selanjutnya, dapat kami berikan kesimpulan dari
presentasi kali ini, yaitu berdasarkan pengujian dari hasil perubahan yang telah dilakukan, dapat diperoleh bahwa setiap sinyal dapat berubah sesuai dengan nilai masukan frekuensi dan juga amplitude yang diberikan. Semakin besar nilai frekuensi dan gelombang, maka akan semakin cepat sinyal berulang dalam satu periode. Lalu perubahan nilai frekuensi juga dapat mempengaruhi amplitude yang keluar. Nilai amplitude harus dihitung ulang agar total sinyal tetap konstan. Baik, sekian dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.